Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Yosua Innermost, dan senang sekali saya bisa kembali hadir menyapa teman-teman semua dimanapun teman-teman semua berada. Dan saya harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan ini saya kembali akan menyajikan satu video mengenai karakteristik dari manset tensimeter. Setidaknya ada 5 hal yang akan kita dapatkan dari mempelajari manset ini secara keseluruhan. Pertama adalah apa itu manset, penjelasannya seperti apa. Yang kedua, berapa ukurannya. Yang ketiga, apa fungsi dari manset itu. Yang keempat, cara penggunaannya. Dan yang terakhir, apa tanda atau indikator yang dimunculkan apabila sudah betul atau benar, dan apa tanda jika penggunaan manset salah. Jadi kelima hal ini yang akan kita pelajari bersama-sama dari manset tensimeter itu sendiri. Namun sebelum saya lanjut menjelaskan manset tensimeter itu, teman-teman bisa dahulu untuk mensubscribe channel Yosua Innermost, like videonya, share video ini jika perlu agar ke depan channel Yosua Innermost ini bisa lebih baik lagi. Nah, seperti apa penjelasannya? Berikut kita lihat cuplikannya. Saya akan langsung saja menjelaskan pengertian dari manset itu apa. Manset itu atau dikenal dengan cuff dalam bahasa Inggris adalah bagian dari tensimeter yang terdiri dari suatu kantong ya, yang terbuat dari bahan sejenis, kalau di dunia tekstil itu sejenis parasut, seperti lengan, potongan lengan baju, berfungsi untuk menampung udara. Manset ini ada ruang untuk menampung udara yang dipompa seperti ini ya. Ini manset aneroid ya, yang dipompa karena ada ruang udara ya masuk seperti ini, untuk mendeteksi tekanan darah dari pasien itu sendiri ya. Ya, seperti kantong udara ya, setnya juga. Ini juga anti atau tidak menyerap keringat ya fungsinya. Bahan ini, bahan mansetnya, rata-rata bahan manset semua sama, terbuat dari ini bahan nilon atau jenis parasut yang tidak mudah menyerap keringat. Tentu fungsi manset ini sangat penting ya. Ada 2 tipe manset tensimeter ya. Tipe manset ini ada tensimeter yang pertama tipe aneroid, yang selangnya itu ada 2 selang. Selang ini terbuat dari karet latek ya. Karet latek ini sejenis karet yang lentur yang bisa digunakan untuk saluran udara ya, agar lebih awet ya, bahannya harus kuat. 2 selang ini untuk aneroid, yang satu terhubung dengan balon pompanya, balon pompa seperti ini. Yang selang yang satu itu terhubung ke jarum. Jadi untuk khusus bagi manset yang aneroid itu ada 2 selang penghubung, untuk penghubung jarum tuh ya pada sphygmomanometernya, dan juga untuk balon pompanya. Untuk tensimeter air raksa juga menggunakan manset tensimeter seperti ini. Satu untuk memompa ya,
dan satu selang ini untuk dihubungkan ke pada alatnya, alat air raksa itu sendiri. Jadi demikianlah pengertian dari aneroid. Tipe yang kedua yaitu manset tensimeter digital seperti ini. Bahannya sama dengan bahan manset yang aneroid ya, terbuat dari sejenis nilon atau bahan parasut seperti itu. Kalau dunia tekstil itu juga tidak menyerap keringat ya, tidak mudah menyerap keringat, jadi keringat tidak mudah masuk ke dalam manset. Dan ini selang penghubungnya hanya satu, yaitu terkoneksi atau terhubung dengan alat tensimeter digital itu. Hanya satu selang saja karena ini manset yang otomatis ya. Dan untuk berbicara mengenai diameter manset ini atau diameter lingkarnya, itu ada beberapa diameter lingkar. Yang pertama dari ukurannya ya, seperti lengan yang sama seperti lengan baju ini. Ini sama mirip ya seperti manset aneroid, menyerupai kantong. Kita bisa lihat dari 22 sampai 32 cm ya. Ini masuk dari kategori medium ya, sedang. Punyanya General Care itu sudah masuk golongan L ya. L ini sudah besar sampai dengan 42 cm, yaitu ada tensi 1A ini sudah XL ya, dari 22 sampai 45 cm. Ini sangat diameternya itu besar untuk lengan yang dewasa, yang gemuk ya, sangat gemuk. Penggunaan manset yang ideal itulah yang akan menentukan akurasi dari suatu pengetesan atau pengukuran tekanan darah. Ada tipe seperti silinder ya, 360 derajat. Ini adalah tipe Omron ya, HMFL31. Ukurannya itu dari 22 sampai 42 ya. Ukurannya besar L ya, size-nya L. Dan ini memang adalah satu terobosan dari manset yang baru, memudahkan kita dalam penggunaan atau pengukuran tekanan darah. Jadi cara menggunakannya tidak perlu dililitkan karena cukup hanya memasukkan saja ya pada lengan, dan kemudian kita bisa melakukan pengukuran dengan mudah tanpa perlu melilitkannya. Secara bahan ini sama ya, bahannya sejenis parasut, tapi memang di dalamnya itu ada bagian yang keras. Dalamnya bagian pelindungnya ya, yang di dalam ini untuk menjaga agar struktur mansetnya tetap stabil ya, mengikuti lingkar dari lengannya ya. Ya, jadi secara keseluruhan manset itu berfungsi sebagai media penghubung ya, media penghubung untuk mengukur tekanan darah, yang pada alatnya menyerupai kantong seperti lengan baju, yang kemudian dililitkan pada lengan tangan. Pada tujuannya adalah mendeteksi adanya tekanan darah ya, apakah tekanan darah normal atau tekanan darah kita tidak normal. Jadi fungsinya adalah seperti itu. Manset yang bagus itu tentu memiliki harga yang cukup mahal, seperti yang tipe HMFL31 ini. Ini juga mansetnya selain mahal
juga harus sesuai dengan tipenya. Tipe yang bisa menggunakan manset silinder seperti ini. Jadi untuk cuff yang 360 derajat ini harus sesuai dengan tipe tensimeter digitalnya ya, nggak sembarang atau nggak semua tipe Omron ini cocok ya dengan manset ini. Untuk manset yang menggunakan tipe silinder ini ya, seperti cuff 360 derajat ini, itu seperti Omron HM7156 ya, contohnya juga HM7320 ya, dan juga HM7080 ya. Itu yang lebih cocok menggunakan manset seperti ini. Sisanya tipe Omron bisa menggunakan tensimeter digital merek lain juga bisa. Jika teman-teman punya tensimeter digital merek Tensi One menggunakan manset tipe ini ya tidak cocok ya, karena merek-merek tertentu lah yang boleh, tidak semua Omron juga menggunakan model tipe manset seperti ini. Kapan sebaiknya manset harus diganti ya? Manset harus diganti apabila kainnya itu robek pada bagian sisi, karena jika kain robek maka udara yang dipompa itu akan bocor, jadi sangat riskan dan berbahaya untuk hasil dari pengukuran tekanan darah. Itu yang pertama. Jadi robek itu penentu, jadi harus diperiksa apakah ada lubang atau celah yang robek. Jika ada robek harus diganti, karena itu adalah celah untuk terjadinya kebocoran ya pada saat pemompaan tekanan darah. Selangnya juga harus diperiksa apakah tidak ada kerusakan, robek dan sebagainya, juga harus diperiksa. Pengembangannya juga ya harus bagus, dan manset harus diganti apabila daya rekatnya juga sudah rusak ya. Ini ada daya rekat ya manset itu, jadi jika daya rekat ini atau jaritannya itu lepas, maka manset tidak bisa direkat dengan baik, maka itu juga harus diganti ya. Ya, untuk selang pada manset tensimeter digital atau manset pada umumnya itu panjangnya itu kurang lebih, setelah saya ukur itu 60 cm ya. Dari ujung ini, ujungnya sampai dengan ujung ini itu 60 cm. Setidaknya sebelum melakukan pengukuran, jangan setelah habis olahraga atau setelah makan langsung melakukan pengukuran, itu tidak boleh. Jadi jika kita setelah makan, tunggu dahulu setidaknya hingga 2 jam, atau setelah olahraga itu tunggu 1 jam. Berikan tubuh istirahat, rileks, tenang dahulu, kemudian lakukan pengukuran. Pertama-tama yang harus diperhatikan adalah kita harus melonggarkan dahulu mansetnya seperti ini. Ya, manset dalam keadaan telah longgar. Kemudian kita tentukan batas bawah dan batas atasnya seperti ini. Ya, jika ada tanda merah benang seperti ini adalah tanda batas bawah ya. Penghubung selang ini turun ke bawah, ini adalah batas bawah. Dan jika ada keterangan di sini tanda down ya, itu juga batas bawah. Jadi kita harus tentukan batas bawah dan batas atasnya. Nah, untuk lengan atas ini boleh kanan atau juga boleh kiri, itu tidak apa-apa. Kebanyakan untuk tensimeter digital atau tensimeter itu penggunaan manset lebih banyak di kiri. Jadi mau kanan mau kiri juga tidak ada masalah. Nah, untuk lipatan lengan bajunya ini bisa juga dibuka juga bisa, atau juga langsung dengan bajunya juga tidak apa-apa juga ya.
tidak ada masalah. Kalau lebih bagusnya baju ini dibuka agar tidak mengganggu dari manset itu sendiri ya, dari lipatan manset. Kalau Anda terganggu dengan lipatan baju ini, yang sering melakukan kesalahan itu karena lipatan baju ini ya, ini bisa dibuka saja tidak apa-apa ya kalau mengganggu seperti ini. Berikan di atas siku 2 ruas jari ya, 2 ruas jari jarak. Kemudian kita bisa lilitkan mansetnya dengan cara memutar ke bawah ya. Nah, jadi ini tidak longgar dan juga tidak ketat ya, tetapi sudah cukup, tidak bergeser ya. Jika sudah siap, maka kita menghubungkan konektor ini, konektor ujung pada selang manset ke alatnya. Ini adalah tanda atau indikator manset itu salah dalam pemasangannya. Nanti di keterangan tensimeter digital ini akan muncul keterangan-keterangan yang salah ya, keterangan yang salah dalam pemasangan manset, dan pembacaannya langsung akan muncul tanda di layarnya. Saya akan mencoba untuk menggunakan manset yang salah ya. Saya akan mencobanya apakah ada tandanya atau tidak. Stay still and do not talk until the measurement is complete. Error. Please take the measurement again. Ya, error ya. Semua tekanan darah digital itu memiliki standarnya masing-masing. Jika muncul R, RU, R4, R7, R berapapun, itu error. Caranya mengulangi pemasangan manset yang tepat, ulangi caranya lilit yang benar, kemudian ulangi, lakukan pengukuran. Maka jika memunculkan hasil, maka hasilnya pasti akan muncul sistoliknya berapa, diastoliknya, dan juga detak jantung per menitnya akan muncul. Ya, selain itu ada juga tanda yang keliru saat melakukan pengukuran tekanan darah pada alat tensimeter digital. Langsung saja saya akan mempraktekkan ya. Ini bagian bawahnya ini saya akan putar ke belakang ya, seperti ini ya. Saya akan coba. Ya, ini hasilnya ya, kita bisa lihat. Ini tetap tensimeter digital ini akan membaca hasil dari pengukuran tekanan darah. Hanya saja kita bisa lihat ada indikator penggunaan manset yang keliru atau kurang tepat ya. Cara melilitkannya tidak tepat. Nah, saya akan ulangi melilitnya dengan benar dan kita coba lagi. Kita bisa lihat hasil pengukurannya. Saya akan ulangi ya penggunaan manset yang benar, dan kita akan coba lagi menggunakannya.
ini adalah hasil yang benar ya. Sistolik saya 127 ya, diastolik 82 dan detak jantung per menitnya 83, dan ini ada tanda oke. Tanda oke berarti cara pemasangan manset saya sudah benar. Jadi demikianlah penjelasan saya dari keseluruhan. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Ya, untuk penggunaan manset pada tensimeter Aneroid saya sudah pernah jelaskan di video saya. Teman-teman bisa tonton videonya cara menggunakan tensimeter Aneroid. Nah, di situ cara pemasangan manset, cara penggunaannya teman-teman bisa tonton ya, lebih jelasnya lagi. Ya, jadi demikianlah penjelasan saya mengenai manset itu ya, karakteristik manset dan penjelasan secara keseluruhannya. Semoga video saya bisa bermanfaat, dan jika teman-teman menyukai video saya, teman-teman bisa like videonya, subscribe channel Yosua Inermos, share video ini jika perlu agar ke depan channel Yosua Inermos ini bisa lebih berkembang lagi. Sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya. Salam sehat untuk semuanya.